Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3, kelas E2, akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rani Sagita dengan NIM 211054208 dan selanjutnya ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada M. Zaki Maulana dengan NIM 21105420114. Yang kedua ada Ria Vinola Cahyadi dengan NIM 21105420226. Yang ketiga ada Sahira Salsabila Diva dengan NIM 21105420110. Dan yang terakhir ada Rahma Ulyanti Safitri dengan NIM 211054108. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai analisis faktor. Jadi apa sih analisis faktor itu? Mari kita bahas bersama-sama. Slide pertama yang akan dibacakan oleh Ria Vinola. Kepada Nola disilahkan. Teori analisis faktor. Analisis faktor merupakan suatu analisis statistik yang berfungsi untuk mereduksi atau meringkas beberapa variabel yang saling independen menjadi lebih sedikit variabel. Proses analisis faktor mencoba menemukan hubungan interrelationship antar sejumlah variabel-variabel yang saling independen satu dengan yang lain sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. Jumlah variabel baru yang terbentuk disebut sebagai faktor dan tetap mencerminkan variabel-variabel aslinya. Tujuan analisis faktor. Yang pertama, mengidentifikasi sejauh mana faktor umum yang dibentuk atau dibutuhkan untuk memperjelas korelasi antara indikator. Yang kedua, peneliti perlu menggunakan prinsip kesederhanaan model yang mencoba mengidentifikasi seminimal mungkin jumlah faktor umum sehingga memaksimalkan korelasi antar faktor. Asumsi atau prasyarat dalam analisis faktor. Yang pertama, data masing-masing variabel diteliti berdistribusi normal. Cara uji normalitas dalam analisis faktor dengan SPSS. Yang kedua, nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy KMO, MSE, MSA besar dari 0,50 dan nilai Bartlett's Test of Sphericity atau signifikan kecil dari 0,05. Dan yang ketiga, ada hubungan atau korelasi yang kuat antar variabel. Yang ini ditandai dengan nilai anti-Emax correlation antar variabel lebih besar dari 0,50. Langkah pengujian. Yang pertama, menghitung matriks korelasi untuk mengetahui syarat kecukupan bagi data dalam menganalisis faktor. Yang kedua, mencari faktor atau ekstraksi faktor. Yang ketiga, rotasi faktor. Baiklah, slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Salsa. Kepada Salsa disilahkan. Selanjutnya, menghitung korelasi faktor. Yang pertama, korelasi matriks antar indikator. Yang kedua, korelasi parsial. Yang ketiga, Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO. Di mana jika nilai KMO besar dari 0,5, maka analisis faktor dapat diterapkan karena memenuhi syarat kecukupan analisis faktor. Yang keempat, Bartlett's Test of Sphericity, di mana jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka sampel berasal dari distribusi normal multivariat dengan semua koefisien besarnya 0, memenuhi persyaratan untuk dilakukan analisis faktor. Kemudian, ekstraksi faktor. Yang pertama, prinsipal komponen analisis. Yang kedua, prinsipal axis factoring. Yang ketiga, unweighted least squares. Yang keempat, generalized least squares. Yang kelima, maximum likelihood. Dari ekstraksi faktor ini, yang paling banyak digunakan atau dimanfaatkan untuk melakukan pengujian adalah prinsipal komponen analisis. Rotasi faktor terdiri dari Varimax method, Quartimax method, Aquamax method. Dari rotasi faktor yang paling sering digunakan adalah Varimax method.
Selanjutnya, jenis analisis faktor. Yang pertama, analisis faktor eksploratory atau EFA adalah suatu jenis analisis faktor yang berfungsi untuk mencari sejumlah indikator untuk membentuk faktor secara umum tanpa ada landasan teori sebelumnya. Analisis faktor eksploratory lebih banyak digunakan untuk membangun suatu teori. Yang kedua, analisis faktor konformatory atau CFA adalah suatu jenis analisis faktor yang berfungsi untuk membentuk faktor secara umum, didasarkan pada landasan teori yang ada. Analisis faktor konformatory lebih banyak digunakan untuk membuktikan kebenaran teori. Jenis analisis faktor yang dibahas pada contoh kali ini adalah analisis faktor explanatory atau EFA. Slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Zaki. Kepada Zaki disilahkan. Contoh pengaplikasian analisis faktor. Seorang mahasiswa semester akhir ingin melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PT Telkom Payakumbuh. Ada 25 orang responden atau sampel dengan jawaban 5 item pertanyaan kuesioner tentang P1 keandalan, P2 ketanggapan, P3 keyakinan, P4 empati, dan P5 perwujud. Pertanyaan tersebut adalah jenis pertanyaan positif favorable, di mana setiap pertanyaan memiliki 5 pilihan jawaban dengan penskorannya sebagai berikut. 1 sangat tidak puas, skor 1. 2 kurang puas, skor 2. 3 cukup puas, skor 3. 4 puas, skor 4. 5 sangat puas, skor 5. Data penelitian yang akan dilakukan analisis faktornya adapun sebagai berikut. Tabel output KMO and Bartlett test berguna mengetahui kelayakan suatu variabel apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor ini atau tidak. Jika nilai KMO MSA lebih besar dari 0,50, maka teknik analisis faktor dapat dilanjutkan. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai KMO MSA sebesar 0,681 lebih besar dari 0,50. Dan nilai Bartlett Test of Specificity dengan nilai set 0,008 lebih kecil dari 0,05. Maka analisis faktor dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi persyaratan pertama. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam analisis faktor adalah nilai MSA lebih besar dari 0,50. Dari hasil di atas diketahui bahwa nilai MSA untuk semua variabel yang diteliti adalah lebih besar dari 0,50, maka persyaratan kedua dalam analisis faktor ini pun terpenuhi. Anti-image matrix berguna untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak pakai dalam analisis faktor. Perhatikan bagian anti-image correlation. Pada tabel tersebut terdapat kode huruf A yang artinya tanda untuk measure of sampling adequacy atau MSA. Diketahui nilai MSA dari masing-masing yang diteliti adalah sebagai berikut. 1 keandalan sebesar 0,693, 2 ketanggapan sebesar 0,721, 3 keyakinan sebesar 0,659, 4 empati sebesar 0,657, 5 berwujud sebesar 0,657. Slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rahma. Kepada Rahma disilahkan. Tabel komunalitas ini menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Variabel dianggap mampu menjelaskan faktor jika nilai extraction lebih besar dari 0,50. Berdasarkan output di atas diketahui nilai extraction untuk semua variabel lebih besar dari 0,50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat dipakai untuk menjelaskan faktor.
Tabel total variance explained menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis dalam penelitian ini ada 5 variabel. Berarti ada 5 komponen yang dianalisis ada dua macam analisis untuk menjelaskan suatu varian, yaitu 1. Initial eigenvalues dan extraction sum of squared weightings pada varian initial eigenvalues menunjukkan faktor yang terbentuk. Apabila semua faktor dijumlahkan menunjukkan jumlah variabel, yaitu 2,293 ditambah 1,211 ditambah 0,628 ditambah 0,439 tambah 0,429 sama dengan 5 variabel. 2. Pada bagian extraction sum of squared weightings menunjukkan jumlah variasi atau banyaknya faktor yang dapat terbentuk pada hasil output. Di atas ada 2 variasi faktor, yaitu 2,293 dan 1,211. Gambar scree-plot ini dapat juga menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya dengan melihat nilai titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih besar 1. Dari gambar scree-plot di atas ada 2 titik. Komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih besar 1, maka dapat diartikan bahwa ada 2 faktor yang dapat terbentuk. A. 2 komponen extraction. Komponen metrik ini menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Misal, dari output di atas terlihat pada variabel keandalan, yakni nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah sebesar 0,767 dan korelasi dengan faktor 2 adalah sebesar 0,315. Untuk variabel yang lain, cara memaknainya sama seperti pada variabel keandalan. Slide selanjutnya yang akan saya bacakan. Maaf, slide 18. Pada output rotation components matrix, untuk memastikan suatu variabel masuk dalam kelompok faktor mana, maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antara variabel dengan faktor atau komponen yang terbentuk. Cara membaca hasil analisis faktor model rotasi yaitu, pertama, variabel keandalan. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sama dengan 0,351 dan faktor 2 sama dengan 0,751. Karena nilai korelasi faktor 2 besar dari faktor 1, maka variabel keandalan termasuk kelompok faktor 2. 2. Variabel ketanggapan. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sama dengan 0,417 dan faktor 2 sama dengan 0,685. Karena nilai korelasi faktor 2 besar dari faktor 1, maka variabel ketanggapan termasuk kelompok faktor 2. Yang ketiga, variabel keyakinan. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sama dengan min 0,225 dan faktor 2 sama dengan 0,809. Karena nilai korelasi faktor 2 besar dari faktor 1, maka variabel keyakinan termasuk kelompok faktor 2. 4. Variabel empati. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sama dengan 0,851 dan faktor 2 sama dengan 0,101. Karena nilai korelasi faktor 1 besar dari faktor 2, maka variabel empati termasuk kelompok faktor 1. 5. Variabel berwujud.
Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sama dengan 0,851 dan faktor 2 sama dengan 101. Karena nilai korelasi faktor 1 besar dari faktor 2, maka variabel berwujud termasuk kelompok faktor 1. Kesimpulannya yaitu, faktor 1 ada variabel empati dan berwujud, di faktor 2 ada variabel keandalan, ketanggapan, dan keyakinan. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada output pada komponen transformation matrix menunjukkan bahwa pada komponen 1 nilai korelasinya adalah sebesar 0,735 besar dari 0,5 dan komponen 2 nilai korelasinya adalah 0,735 besar dari 0,5. Karena nilai korelasi semua komponen besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa kedua faktor yang terbentuk ini layak untuk merangkum kelima variabel yang dianalisis. Kesimpulannya, analisis faktor merupakan suatu analisis statistik yang berfungsi untuk meredukasi atau meringkas beberapa variabel yang saling independen menjadi lebih sedikit. Proses analisis faktor mencoba menemukan hubungan atau interrelationship antar sejumlah variabel-variabel yang saling independen satu dengan yang lain sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. Jumlah variabel baru yang terbentuk disebut sebagai faktor dan tetap mencerminkan variabel-variabel aslinya. Cukup sampai di sini presentasi kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.